Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita akan membahas mengenai materi dari pembelajaran IPA. Ini merupakan materi lanjutan dari bab kedua, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya mengamati gejala kehidupan, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, selanjutnya di dunia ini kita akan menemukan aneka jenis makhluk hidup. Sangat banyak makhluk hidup yang bisa kita jumpai. Ada aneka tumbuhan, ada hewan, jamur, dan organisme lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengenali makhluk hidup yang begitu banyak itu? Jadi kita di sini akan mengetahui bagaimana cara kita akan mengenali makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Yang pertama, pada tahun 1969, ahli biologi dari Amerika Serikat yang bernama Robert H. Whittaker mengusulkan klasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, Protista, kingdom Fungi, kingdom Plante, dan kingdom Animalia. Karakteristik yang digunakan sebagai dasarnya antara lain ada atau tidaknya membran inti sel, cara membuat makanan, dan cara bergeraknya. Jadi Robert H. Whittaker ini untuk membedakan antara kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia ini berdasarkan ada atau tidak pada makhluk hidup tersebut membran sel ada atau tidak, terus cara mereka makannya itu seperti apa, dan cara bergerak dari makhluk hidup tersebut seperti apa. Itu yang menjadikan dasar untuk mengetahui dari ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita kenali. Selanjutnya, apa sih sistem klasifikasi itu? Klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pun tidak lepas dari proses klasifikasi secara tidak sadar. Contohnya, misalkan kalian di dalam lemari pasti ada berbagai macam jenis baju, jenis celana, atau rok. Nah, biasanya kalau di dalam lemari, kalian akan menyimpan baju main, misalkan khusus baju main semua. Terus baju sekolah semua. Tidak semuanya digabung, baju sekolah, baju main digabung sama kalian. Pastikan tidak seperti itu. Jadi, agar terlihat rapih di dalam lemari, kamu menyusun sesuai dengan pakaian yang kamu pakai. Misalkan baju main di sini, baju sekolah di sebelah sini, celananya di sebelah sini. Jadi semuanya ditata dengan rapih. Nah, itu namanya klasifikasi. Jadi membedakan. Jadi kalian tidak menggabungkan semuanya. Itu salah satu contoh klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata klasifikasi ini dipelopori oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Ini adalah bapak klasifikasinya nih, Carolus Linnaeus. Jadi ada dua ilmuwan yang pertama sudah disampaikan, Robert H. Whittaker. Dia adalah pengusul atau dia yang mengusulkan klasifikasi 5 kingdom. Nah, sekarang yang kedua, dia adalah pelopor sistem klasifikasi ini dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Oke, selanjutnya, untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, manusia berusaha mencari cara yang paling tepat, yaitu dengan cara pengelompokan makhluk hidup. Karena kalian tahu dan kita pun tahu bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini sangat banyak, dari yang makroskopis dan yang mikroskopis. Karena itu kita butuh suatu klasifikasi agar kita tahu cara membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, yaitu proses atau cara pengelompokan makhluk hidup ini dikenal dengan istilah yang tadi, yaitu klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah cara pengelompokan makhluk hidup untuk membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya.
Oleh karena itu, berkembanglah ilmu tentang teori dan praktik pengelompokan makhluk hidup yang dikenal dengan istilah taksonomi. Itu istilahnya. Di sini kalian perhatikan ada jenjang taksonomi makhluk hidup. Ini perlu kalian ketahui, bisa dilihat ada kingdom, kedua ada filum atau divisio. Kalau filum itu untuk hewan, kalau divisio itu untuk tumbuhan. Selanjutnya ada klasis atau kelas, ada ordo, familia, genus, dan spesies. Ketujuh jenjang taksonomi ini perlu kalian ketahui dan kalian ingat, jangan sampai lupa. Karena pasti kalian nantinya di pelajaran-pelajaran selanjutnya akan tidak asing lagi kalau misalkan bertemu dengan istilah-istilah yang ada ini pada jenjang taksonomi, ya. Jadi kalian harus ingat. Selanjutnya, Ibu punya contoh dari taksonomi tumbuhan, yaitu Mimosa pudica. Mimosa pudica ini adalah tumbuhan putri malu. Bisa kalian lihat kingdomnya kingdom plante, divisionya spermatopita karena dia tumbuhan, jadi divisio, ingat ya perbedaannya. Kalau tumbuhan divisio. Terus kelasnya Angiospermae, ordonya Leguminosae, familinya Mimosaceae, genusnya Mimosa, spesiesnya Mimosa pudica. Ini contoh taksonomi dari tumbuhan putri malu. Ya, kalian perhatikan ya jenjangnya seperti apa. Selanjutnya adalah sistem tata nama makhluk hidup. Sifatnya itu universal, menggunakan bahasa Latin. Jadi biasanya tata nama makhluk hidup itu menggunakan bahasa Latin, seperti yang tadi contohnya yaitu putri malu, bahasa Latinnya adalah Mimosa pudica. Selanjutnya menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini biasanya terdiri dari dua kata. Kata pertama menggunakan nama genus. Kata kedua adalah spesies. Contoh nama Latin dengan tata nama ganda atau binomial nomenklatur tadi contohnya kan Mimosa pudica. Coba kalian perhatikan kata-kata Mimosa pudica itu terdiri dari dua kata. Nah, kata yang pertama Mimosa, M-nya itu huruf besar, huruf kapital. Kata yang kedua adalah huruf kecil semua. Nah, kalau misalkan kalian menuliskan di buku, tulisan Mimosa pudicanya boleh kalian dibuat miring atau boleh kalian garis bawahi, tapi secara terpisah. Misalkan Mimosa kalian garis bawahi, pudica kalian bergaris bawahi. Jadi terpisah garisnya, tidak boleh disambungkan semua. Itu adalah tata cara penulisan binomial nomenklatur. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, di sini ada tes untuk mengecek pemahaman kalian, apakah kalian bisa menuliskan nama Latin dengan memperhatikan tata cara dari binomial nomenklatur ini. Jadi kalian harus ingat tata cara penulisannya seperti apa. Yang pertama ada dua kata. Selanjutnya kata pertama merupakan genus, kata kedua merupakan spesies, dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah, dan yang terakhir kata pertama huruf awalnya besar, kata yang kedua hurufnya kecil semua. Nah, oke. Sekarang ada beberapa contoh makhluk hidup, nama Latin beberapa makhluk hidup. Coba kalian tuliskan secara benar yang seperti apa. Di sini ada Octopus bairdi, gurita, ada Ascaris, lumbricoides, Helix pomatia. Nah, ini semuanya coba kalian tulis secara benar. Yang benarnya itu seperti apa? Nanti Ibu cek pemahaman kalian. Oke, selanjutnya adalah sistem 5 kingdom. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang mengusulkan 5 kingdom itu adalah ilmuwan yang bernama Robert H. Whittaker. Dia mengusulkan 5 kingdom. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera,
kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, kelima kingdom ini akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya terdiri dari satu sel. Yang kedua, selnya merupakan prokariotik. Jadi dia tidak memiliki inti membran sel. Jadi dia tidak memiliki membran sel. Yang ketiga, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Di situ gambar dari contoh kingdom Monera. Kenapa bisa membuat makanan sendiri? Bisa dilihat ada klorofil zat hijau daun di sana. Nah, kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu kan bisa membuat makanan sendiri. Nah, kingdom Monera pun bisa membuat makanan sendiri. Selanjutnya, contoh organisme dari kingdom Monera yaitu banyak. Contohnya ada bakteri ganggang biru. Nah, contoh ganggang biru itu ada spirulina dan Anabaena azole. Oke, itu adalah kingdom Monera. Selanjutnya, kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri-ciri dari kingdom Protista, sel tubuhnya merupakan eukariota. Kalau yang tadi kan kingdom Monera itu prokariotik ya, dia tidak memiliki membran sel. Nah, kalau misalkan kingdom Protista itu adalah eukariota, yaitu dia inti selnya bermembran. Tubuhnya uniseluler, memiliki bulu cambuk. Bulu cambuk itu istilahnya adalah flagel. Beberapa organismenya dapat berfotosintesis. Jadi ada yang bisa berfotosintesis, ada yang tidak. Berarti kalau misalkan makhluk hidupnya yang berfotosintesis, berarti dia bisa membuat makanan sendiri atau autotrof. Tapi sebagiannya ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Terdiri atas semua makhluk hidup yang tidak termasuk hewan atau tumbuhan. Contohnya Euglena viridis. Nih, di sini ada nama Latin istilah, bisa dilihat, bisa kalian bedakan huruf awalnya huruf besar, tapi pada kata yang kedua hurufnya kecil semua. Selanjutnya ada Amoeba proteus dan Paramecium sp. Ganggang atau alga termasuk ke dalam kingdom Protista. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh gambar dari kingdom Protista. Yang pertama ada Paramecium, lalu ada Euglena viridis, dan ada Amoeba proteus. Nah, untuk membuktikan ciri-ciri dari kingdom Protista itu yang tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, memiliki bulu cambuk, Ibu mempunyai satu video yang harus kalian perhatikan dan kalian amati, benarkah ciri-ciri yang tadi sudah Ibu sampaikan ada atau tidak. Di sini Ibu punya contoh yaitu Euglena viridis. Yuk kita lihat videonya dan kalian perhatikan. Go to the light. Swim to the light. The wisdom of Euglena's ancestors. Euglena viridis ini merupakan salah satu contoh kingdom Protista yang bisa membuat makanan sendiri karena dia memiliki zat hijau daun atau klorofil. Jadi dia seperti hewan, tapi dia memiliki zat hijau daun. Jadi seperti hewan, seperti juga tumbuhan. Kalian perhatikan alat geraknya pada ujung Euglena. Nah, ini lebih jelas. Dia memiliki bulu cambuk. Itu adalah alat gerak dia untuk agar dia bisa bergerak bebas. And 6 parts carbon dioxide, and a team of dedicated molecular machines called proteins. The chemistry that keeps Euglena alive is powered by the sun. Tiny chlorophyll cells. Untuk melihat Euglena viridis, ini kita memerlukan mikroskop karena Euglena ini salah satu makhluk hidup yang mikroskopis. Jadi kita tidak bisa melihat langsung dengan alat indera atau dengan mata telanjang. Jadi kita membutuhkan mikroskop untuk mengamati makhluk hidup ini. Ini kita dari video ini adalah dilihat dari hasil dari penglihatan melalui mikroskop. The
The electron shuffle that occurs in the chloroplast membrane generates high-energy molecules perfectly suited to the chemistry of glucose construction. In a series of energetically favorable reactions, Euglena seduces carbon dioxide molecules to become glucose. Euglena's long history of participating in the survival game called natural selection has equipped it with parts with purposes called adaptations. A flagellum frantically stirs nearby water molecules, providing thrust for exploratory activities. But without any guidance system, Euglena would wander aimlessly. Nah, itu tadi contoh video yang memperlihatkan salah satu contoh makhluk hidup dari kingdom Protista, yaitu Euglena viridis. Selanjutnya, kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi. Dari gambar yang ada di atas bisa kalian lihat, dan ibu juga yakin pasti kalian sering menemukan contoh dari gambar tersebut, karena kingdom fungi ini yaitu sering kita jumpai, biasanya ada di tempat-tempat yang lembab atau dia menempel pada kayu. Nah, kingdom fungi memiliki ciri-ciri organismenya eukariotik atau eukariota, berarti dia memiliki membran sel. Artinya sel-sel jamur, nah ini artinya sel-sel jamur memiliki inti sel yang dibatasi oleh membran. Ciri-ciri khusus dari kingdom fungi, selnya tadi udah dijelaskan, eukariotik atau eukariota, tidak memiliki kloroplas. Beda ya. Jadi kalau tadi kingdom Protista ada contoh makhluk hidupnya yang memiliki klorofil, jadi dia bisa membuat makanan sendiri. Beda lagi dengan kingdom fungi, dia tidak memiliki kloroplas ataupun klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri, meskipun dia adalah tumbuhan. Jadi dia tidak memiliki kloroplas. Makanya kita sering menjumpai jamur itu sering hidup atau menempel pada organisme lain. Contohnya pada tumbuhan-tumbuhan yang lembab atau tumbuhan yang sudah mati, dia menempel dan numpang hidup dan mengambil nutrisinya dari organisme tersebut. Tubuhnya multiseluler atau uniseluler. Berarti ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Anggotanya bersel satu. Contoh anggota yang bersel satu itu yaitu jamur ragi. Sedangkan yang bersel banyak yaitu jamur kuping. Jadi perbedaannya itu kalau multiseluler itu jamur-jamur yang bisa kita lihat dengan alat indera atau dengan mata telanjang, kayak jamur kuping, jamur tiram, jamur kayu. Nah, sedangkan yang uniseluler itu kita harus melihatnya menggunakan alat lagi, yaitu menggunakan mikroskop, karena yang uniseluler ini adalah dia fungi atau jamur yang mikroskopis. Jadi kita membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Ibu mempunyai beberapa contoh gambar dari kingdom fungi. Di sini ada jamur kayu. Nah, pasti kalian tidak asing nih melihat jamur kayu ini. Keras, biasanya teksturnya keras. Nah, karena dinamakannya juga jamur kayu. Terus ada jamur roti. Nah, jamur roti ini kita perlu melihat di bawah mikroskop untuk melihat struktur jamur tersebut. Jadi kalau misalkan hanya menempel saja pada roti, kita tidak akan tahu bentuk jamur tersebut seperti apa. Selanjutnya ada jamur tempe. Ini adalah sama, jamur tempe pun kita membutuhkan mikroskop untuk melihat lebih detail struktur jamurnya seperti apa. Ya, itu adalah contoh dari kingdom fungi. Selanjutnya di sini ada lumut kerak. Lumut kerak itu adalah simbiosis antara jamur dan ganggang. Kalian tahu istilah simbiosis, pasti kalian sudah pernah dengar. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Ada yang menguntungkan, ada pun yang merugikan. Di sini kita lihat ada hubungan antara jamur dan ganggang, makanya disebutnya lumut kerak. Lumut kerak ini pun sama, kita pasti sering
dan tidak asing lagi kalau misalkan kita memperhatikan dengan seksama pada kulit batang pada tumbuhan. Pasti kalian pun pernah menemukan yang ada pada gambar, pasti kalian pernah lihat dan pernah tahu, oh iya lumut kerak itu, oh berarti itu namanya lumut kerak. Lumut kerak tersebut ternyata adalah simbiosis antara jamur dan ganggang. Oke, itu adalah kingdom fungi. Yang keempat adalah kingdom plantae. Kenapa ibu bacanya plantae nggak plantae? Karena ini adalah nama ilmiah. Jadi setiap ada nama ilmiah, kalau misalkan diakhiri dengan ae belakangnya, contohnya pada kingdom plantae ini, jadi dibacanya nggak plantae. Jadi salah kalau misalkan kalian menyebutkannya plantae. Tapi kalian harus menyebutkannya dengan plantae. Itu ya. Nah, di sini ada gambarnya dari kingdom plantae. Pasti kalian pun tidak asing. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari kingdom plantae itu seperti apa. Kingdom plantae memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, selnya merupakan eukariotik. Jadi dia memiliki membran sel. Jadi kalian harus ingat, eukariotik adalah memiliki membran sel. Tubuhnya multiseluler, banyak selnya. Multi itu banyak, kalau uniseluler itu satu. Semua sel tubuhnya mempunyai dinding sel dari sel selulosa. Sel selulosa itu selnya keras, makanya tumbuhan itu batangnya keras karena dia mempunyai dinding selnya dari sel selulosa. Pasti ciri yang selanjutnya kalian pun tahu bahwa kingdom plantae itu memiliki klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Selanjutnya anggotanya. Contoh dari anggota kingdom plantae, misalnya tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, tumbuhan berbiji itu dibagi dua lagi, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme, dan tumbuhan berbiji tertutup, angiosperme. Ini ibu punya contoh gambar dari lumut. Ya, ini gambar lumut, kalian pun pasti pernah melihatnya. Kalau kingdom plantae itu tidak perlu ibu kasih contoh gambar yang banyak karena plantae itu kan tumbuhan, jadi kalian pasti tidak akan asing lagi dengan berbagai macam tumbuhan karena kita sering melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kingdom plantae ciri-cirinya. Yang terakhir adalah kingdom animalia. Nah, ini kingdom animalia ini dari kata-katanya animalia pasti kalian tahu. Ini kita akan membahas tentang hewan-hewan. Tadi sudah tumbuhan, kita akan membahas kingdom animalia. Ciri-ciri kingdom animalia merupakan organisme eukariotik, sama berarti ya, sama dengan kingdom plantae. Dia memiliki membran sel dan selnya itu multiseluler dan dapat bergerak aktif karena sudah mempunyai alat gerak. Kalau misalkan kingdom animalia, karena punya rangka, makanya dia bisa bergerak aktif dan memiliki otot. Memiliki organ tubuh. Nah, ini memiliki organ tubuh sehingga dia bisa bergerak aktif. Selanjutnya mempunyai sistem saraf untuk mengatur pergerakan tubuhnya, bersifat heterotrof. Nah, ini kingdom animalia tidak bisa membuat makanan sendiri, sama seperti manusia. Jadi kita membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Makanya dia bersifat heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Itu adalah ciri-ciri dari kingdom animalia. Nah, itu ada 5 kingdom. Ibu ulangi lagi ya, ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Nah, dari 5 kingdom ini kalian banyak menemukan istilah-istilah yang harus kalian ingat. Yang pertama, dari ciri-ciri kelima kingdom itu ada yang prokaryotik dan ada yang eukaryotik atau eukariota. Kalian harus tahu prokaryotik itu apa? Prokaryotik adalah tidak memiliki dinding sel. Biasanya ini ada pada kingdom Monera. Nah, yang selanjutnya adalah eukaryotik. Eukaryotik atau eukariota berarti dia memiliki dinding sel. Nah, 2 istilah ini jangan sampai kalian lupakan dan harus diingat, karena nanti pernah ibu sampaikan juga ini akan
ketemu lagi di materi-materi yang lain. Jadi sehingga ketika Ibu menjelaskan, kalian sudah tahu istilah-istilah ini, itu ya. Di pertemuan sebelumnya, Ibu pernah menyampaikan istilah ada biotik dan abiotik, itu pun sama. Jadi kalian harus ingat. Pada kingdom Animalia dibagi lagi menjadi dua. Nah, ada pada gambar. Di sini ada vertebrata dan avertebrata. Coba kalian perhatikan gambarnya yang vertebrata, hewan-hewannya atau contoh-contoh hewannya, dan yang avertebrata, contoh hewannya seperti apa. Kalian bisa membedakan ya dari contoh gambar yang ada. Jadi, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya jelas ada pada gambar. Berarti sebaliknya avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Lihat contoh pada gambar, bisa kalian lihat. Jadi itu adalah ciri-ciri dan contoh dari kingdom Animalia. Oke, sistem klasifikasi pada makhluk hidup sudah selesai. Semoga kalian bisa memperhatikan apa yang sudah tadi Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Istilah-istilahnya juga harus kalian ingat, jangan sampai dilupakan, karena kalian pasti akan bertemu lagi dengan istilah-istilah tersebut. Dan tadi di atas, tadi sebelumnya Ibu sudah memberikan satu tes untuk kalian. Nanti kalian bisa mempelajari cara penulisan nama Latin itu seperti apa dengan tes yang tadi sudah Ibu berikan. Jadi kalian menjawab tes tersebut dengan memperhatikan tata cara penulisan binomial nomenklaturnya. Jadi kalian ikuti cara-caranya seperti apa, nanti kalian tuliskan yang benar penulisannya seperti apa, nanti Ibu akan nilai hasil jawaban dari kalian ya. Jadi cukup sekian materinya, semoga kalian bisa memahami dengan baik, semoga apa yang Ibu sampaikan juga bisa kalian mengerti, dan semoga bab ini, berarti bab kedua ini sudah selesai. Yang pertama itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua mengamati gejala kehidupan, dan yang ini adalah mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini ketiga materi ini semoga bisa kalian pahami lebih baik, karena ketiga materi ini saling berhubungan ya. Jadi kalian harus kalian harus memahaminya dengan baik, karena banyak istilah-istilah atau nama Latin yang harus kalian ingat. Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar karena masih ada materi-materi selanjutnya yang harus kalian pelajari. Oke, enjoy with science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.